طيب بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحييكم تحية إسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat serta hidayah darinya kita dapat berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang kita cintai ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriringkan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada kita selaku umatnya yang kita berharap di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka mushaf Al-Quran surah Al-Fatihah. Kita akan sama-sama membaca dan melancarkan Al-Fatihah. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi lagi. Ada yang membaca minas syaitan, ada yang membaca seperti itu. Sekilas tadi mendengar seperti itu. Yang betul adalah sya, minas sya. Sya beda dengan sa. Sa, sya. Minas syaitan. Kita ulangi. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah pernah sampaikan bahwa mad tabi'i cukup diayun saja. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Karena kenapa? Karena mad tabi'i hanya 2 harokat. Seandainya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu lebih daripada 2 harokat, sampai 3 atau bahkan 4, maka itu keliru. Jadi saya menyarankan bahwa ketika kita membaca ayat yang dimana ayat tersebut mengandung hukum bacaan mad tabi'i, selayaknya kita diayun saja. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
yaumiddin. Oke, perhatikan pada kata ad-din. Jangan sampai kita baca maliki yaumiddin. Jangan sampai. Karena kenapa? Kalau kita baca seperti itu, seakan-akan sebelum huruf dal itu ada huruf ta. Middin. Jadi jelaskan huruf dalnya. Maliki yaumiddin. Saya ulangi. Maliki yaumiddin. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini insyaallah kita akan bahas tentang bacaan-bacaan khusus dalam Al-Quran, atau bacaan-bacaan yang gharib, yang asing, yang jarang kita temui di dalam Al-Quran, khususnya dalam qiraat riwayat Imam Hafs an Asim. Kurang lebih ada 5 bacaan yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan gharib. Gharib. Gharib itu asing. Atau ghaib itu enggak ada. Tidak ada ghaib. Gharib dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, sini kita tulis riwayat Hafs an Asim. Baik, yang pertama akan kita bahas yaitu imalah. Imalah secara bahasa diartikan yaitu condong. Condong atau miring. Condong atau miring. Sedangkan menurut istilah, menurut para ulama qurra, yaitu memiringkan harokat, memberikan harokat fathah kepada harokat kasrah. Contohnya adalah di dalam surah Hud ayat 4.
Bunyi ayatnya, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Kita tulis langsung fiha bismillahi pada surah Hud ayat ke-41. Di situ tulisannya fiha bismillahi majraha. Fathah panjang wa tabi'i. Tapi di dalam mushaf Al-Fatihah, di dalam mushaf Indonesia, mohon maaf, ditandai dengan imalah. Di sini ada tanda kecilnya, imalah. Kalau dalam mushaf Indonesia. Tapi kalau dalam mushaf Madinah, di sini ada tanda titik. Ada tanda titik. Beda. Jadi kalau Bapak dan Ibu pakainya Quran mushaf Indonesia, biasanya ada tanda imalah kecil. Ada? Oke. Kalau pakai mushaf Madinah, tandanya titik di bawah huruf ro. Ini mengandung hukum bacaan imalah, condong, memiringkan harkat fathah kepada harkat kasroh. Jadi setengahnya, enggak a dan enggak i. Jadi bacanya e. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Seperti itu cara membacanya. Jadi tidak majroha atau majriha. Setengah daripada ro dan setengah daripada ri. Majreha wa mursaha. Kemudian pertanyaannya, apakah imalah hanya pada surah Hud ayat ke-41? Jawabannya iya, dalam riwayat Hafs an Asim yang kita baca. Tapi nanti dalam riwayat-riwayat lain berbeda, entah itu di surah yang lain dan lain sebagainya. Surah Hud ayat 41. Baik, itu untuk imalah. Kemudian kedua, ada hukum bacaan ishmam. Ishmam artinya adalah monyong. Itu dari segi bahasa. Menurut para ulama, ishmam artinya adalah mengkolaborasikan. Mengkolaborasikan harokat dhammah dan fathah. Baik, ishmam secara bahasa artinya adalah monyong. Sedangkan menurut istilah mengkolaborasikan harokat fathah, harokat dhammah dengan harokat fathah. Satu-satunya contoh di dalam Al-Quran, surah Yusuf ayat 11. Bunyinya adalah la ta'manna. La
manna ala Yusuf surah Yusuf ayat 11. La ta'manna. Kita bahas dulu. Kenapa bacanya harus monyong? Saya contohkan. La ta'manna. Boleh mundur dulu dan boleh langsung masuk kepada huruf nun. Contoh. La ta'manna. Itu boleh. Kalau mau monyong terus nggak apa-apa. La ta'manna. Itu juga boleh. Kemudian kita bahas kenapa harus dimonyongkan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama karena asal kata dari la ta'manna ini adalah la ta'manuna. Nah, ini lebih gharib lagi, Pak, Bu. Ini lebih gharib lagi. La ta'manna itu asalnya adalah la ta'manuna. Makanya secara definisi artinya mengkolaborasikan antara harakat fathah, harakat dhammah dengan harakat fathah. Harakat dhammah dengan harakat fathah dengan cara diidghamkan nun yang pertama kepada nun yang kedua. Maka jadilah la ta'manna. Tulisannya seperti ini. Kemudian kenapa di dalam riwayat Imam Hafs an Asim membacanya dengan cara dimonyongkan? Supaya apa? Supaya tidak merubah arti. Karena asalnya ada dhammahnya. La ta'manna ala Yusuf. Artinya tidak percaya. Dari segi makna artinya tidak percaya. Itu cara pertama, dimonyongkan. Ada yang lebih gharib lagi. Menurut Syekh Aiman Suwaid, salah satu ulama qurra kontemporer masa sekarang, cara membaca la ta'manna itu ada dua. Yang pertama dengan cara monyong, yang masyhur la ta'manna. Cara yang kedua dengan cara membaca ini. Itu sangat gharib dan jarang kita dengar. Cara bacanya bukan la ta'manuna, bukan gitu. Tapi lebih cepat 2 kali lipat. Contoh, la ta'manuna ala Yusuf. Itu yang dicontohkan Syekh Dr. Aiman Suwaid. Nanti Bapak dan Ibu boleh cek. Dr. Aiman Suwaid, salah satu pakar qori, pakar qurra, ilmu tajwid kontemporer. Jadi ada dua cara membaca ismam di dalam surah Yusuf ayat 11. Yang pertama dengan memonyongkan la ta'manna. Boleh monyongnya dari awal sampai akhir, boleh di awal saja, boleh di akhir saja. Kemudian yang kedua dengan cara yang lebih gharib. Ini cukup pengetahuan saja. Lebih gharib dengan cara nunnya keduanya dibaca. La ta'manuna, bukan la ta'manuna. Itu kan baca Al-Quran biasa. La ta'manuna. Tapi kalau mau membaca la ta'manna dengan dengan nunnya dua, maka cara bacanya pada nun yang pertama dan nun yang kedua itu 2 kali lipat. La ta'manuna, bukan la ta'manuna, tapi la ta'manuna. Ini mah jangan dipakai. Ini cukup pengetahuan saja. Karena yang masyhur di telinga kita, yang masyhur di masyarakat, yang pertama yang monyong. Itu pun kalau kita melihat langsung. Kalau kita sebagai imam, makmumnya nggak akan lihat kita monyong. Ya, seperti itu. Maka kemudian kalau misalkan kita baca surah Yusuf ayat 11,
tanpa dimonyongkan. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah merubah makna. Karena kalau la ta'manna dengan dimonyongkan artinya adalah tidak percaya. Tapi kalau la ta'manna tidak monyong artinya jangan percaya. Jadi beda. Jangan, betul. Jangan dan tidak. Itu perbedaannya. Ada yang perlu didiskusikan terkait Islam? Ya, tadi kalau seandainya yang bersangkutan orang yang membaca Al-Quran itu misalnya di sebelah dinding kita, misalnya kan cuma suaranya doang, ya, betul. Terdengar ya. Jadi agak sulit kita mengatakan bacaannya mohon maaf kita gitu. Oleh itu sebetulnya yang tidak nampak ya tidak perlu kita koreksi, tapi yang nampak, yang sekiranya nampak harus kita betulkan, karena ini adalah salah satu bacaan gharib, asing, betul-betul asing. Mungkin yang tidak belajar tidak akan tahu juga tentang bacaan-bacaan gharib ini, seperti itu. Jadi yang nampak saja yang mungkin kita betulkan cara bacanya. Ada lagi Pak? Dari bacaan secara itu nggak ada bedanya, Ustaz. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Kecuali yang dicepatin tadi. Ya, nggak ada bedanya. Kedengarannya ya. Ya. Kan kalau kita bacanya secara umum la ta'manuna. Tapi kalau dalam surah Yusuf ayat 11 yang ditulis di dalam mushaf la ta'manna, kalau kita mau baca dengan cara ini maka harus dipercepat 2 kali lipat pada huruf nun yang pertama dan nun yang kedua. La ta'manuna ala Yusuf. Ya, betul. La ta'manna ala Yusuf. Itu cara yang lebih gharib, yang lebih asing lagi. Cara yang masyhur yang pertama tadi dengan memonyongkan. La ta'manna. Itu terkait ismam. Kemudian yang ketiga ada saktah. Saktah ini berasal dari bahasa Arab. Sakata yaskutu, artinya diam. Diam atau berhenti, betul. Oh, berhenti. Sedangkan menurut istilah berhenti dengan tidak, makin kecil ya Pak. Dengan tidak, baik misalkan lagi. Dengan tidak mengambil nafas. Mengambil nafas sekitar 2 ketukan atau 2 harkat. Contohnya di dalam surah Al-Qiyamah ada wa qila man. Wa qila man. Kemudian ada lagi dalam surah Al-Mutaffifin. Kalla bal. Rana ala. Qulubihim. Ditandai dengan huruf sin kecil. Sin kecil. Maka cara membacanya adalah berhenti dengan tidak mengambil nafas sekitar 2 ketukan. Saya contohkan. Wa qila man.
Jadi jangan wa qila mentang-mentang di sininya ada mohon maaf, di sini huruf sinnya. Ya, jangan mentang-mentang di sini ada tasydid. Kita bacanya wa qila salah. Yang betul adalah di sini berhenti dulu. Wa qila man tanpa menarik nafas. Gimana? Kemudian yang kedua di dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim, tanpa mengambil nafas. Sama, ini ada tasydid juga. Jangan sampai kita berhentinya kalla bar. Jangan mentang-mentang di sini ada tasydid, lantas kemudian kita bacanya bar, berhenti. Jangan. Caranya kita pisah aja dulu. Kita pisah dulu kalla bal, kemudian rana. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kemudian ada juga di dalam surah Al-Kahfi ayat pertama, di ujung ayat pertama menyambungkan huruf yang kedua. Ayat yang kedua, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Biasanya sampai situ. Ulang lagi. Qayyiman liyunzira ba'san syadida, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya mendapatkan keutamaan dari saktah tersebut. Adapun kalau misalkan kita mau berhenti di ayat pertama surah Al-Kahfi tanpa melanjutkan kepada ayat kedua, apa hukumnya? Boleh, karena setiap ujung ayat itu termasuk pada waqaf hasan. Gitu. Jadi sifatnya semua ini adalah bukan wajib. Kalau wajib maka haram. Ya Pak? Kalau wajib maka haram. Maka semuanya yang kita bahas itu bukan wajib. Baik, ada lagi kemudian yang keempat, ada naql. Artinya memindahkan. Secara bahasa, naql itu berasal dari bahasa Arab. Naqala, fi'lul madhinya naqala, artinya adalah memindahkan atau pindah. Sedangkan menurut istilah, memindahkan harakat. Huruf yang hidup kepada huruf yang mati atau sukun. Satu-satunya contoh di dalam Al-Quran yang bunyinya seperti ini, surah Bi'salismul fusuqu ba'dal iman, di dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Bi'salismul fusuqu
ba'dal imani. Mana hukum bacaan naqalnya pada kata al-ism? Boleh dibuka surah apa tadi Pak? Al-Hujurat ayat 11. Al-Hujurat Al-Hujurat ayat 11. Silakan kalau misalkan mau dibuka surah Al-Hujurat ayat 11. Di situ tulisannya bi'salismu. Asalnya bi'sal ismu. Asalnya, saya ulangi, bi'sal ismu. Ya, asalnya seperti ini. Di mana ya saya nulisnya? Di atas. Atasnya adalah seperti ini. Asalnya bi'sal ismu. Kenapa dipindahkan kepada huruf lam di depannya? Karena pada ayat ini mengandung hukum bacaan naqal. Dan menurut para ulama, naqal ini adalah memindahkan harakat huruf yang hidup i kepada huruf yang mati sebelumnya atau setelahnya. Jadi bukan bi'sal ismu, bacanya bi'salismu. Ada tandanya kalau di dalam mushaf? Ada yang sudah buka surah Al-Hujurat? Ayat 11. Ada tandanya nggak Pak? Nah, nih bi'salismu. Tidak ada tandanya. Tidak ada tandanya. Langsung dicantumkan kasroh di bawah huruf lam. Jadi kita udah otomatis tahu bahwa huruf lamnya yang dibaca, bukan huruf hamzahnya. Bi'salismul. Ya, betul. Dalam qiraat riwayat Imam Haus an Asim. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Di lamnya. Asal katanya adalah bi'sal ismu. Al-ism. Al-ismu artinya nama atau panggilan. Karena di dalam surah Al-Hujurat ayat 11 ini mengandung hukum bacaan naqal, maka i-nya harkatnya bukan di i-nya, tapi di lamnya. Bi'salismu. Nggak ada tandanya, tapi harkat kasrohnya itu udah langsung tepat di bawah huruf lam. Jadi kita udah otomatis tahu bahwa yang dibaca adalah huruf lam. Yang terakhir, saya tulis di mana lagi ini? Di atas. Yaitu tashil. Yang kelima ada namanya tashil. Artinya adalah mudah. Asal katanya adalah sahala yusahhilu tashilan. Itu dalam bahasa Arab. Di dalam Al-Quran ada di dalam surah Fussilat ayat 44. Bunyinya walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabi. Pada kata
wa arabi. Nah, tashilnya adalah pada kata a'jamiyu. Pada huruf apa? Nah, ini tuh hamzahnya ada dua. Hamzahnya ada dua. Maka ditashil, dimudahkan agar kita bacanya enggak a'jamiyu, menjadi a'jamiyu. Bukan Oke? A'jamiyu. Baik, kita dengarkan ayat terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Tashil ini menurut bahasa artinya adalah mudah. Salah satu contohnya adalah pada surah Fussilat ayat 44 pada kata a'jamiyu wa arabi. Nah, di sini ada hamzah dua. Meskipun di atas alif di sini tidak dituliskan hamzah, maka ini dikatakan hamzah juga. Karena kenapa? Karena dibaca a'jamiyu, itu katanya. Kemudian para ulama qurra mentashilkan hamzah yang kedua dan memasukkan kepada hamzah yang pertama. Caranya adalah dengan dimadkan dua harkat. Jadi cara bacanya adalah panjang dua harkat. A'jamiyu. Kan dua harkat dulu A-nya. A'jamiyu wa arabi. Bacanya seperti itu. Meskipun di dalam mushaf dituliskan a'jamiyu. Kenapa dibacanya panjang? Untuk memudahkan. Karena menggabungkan dua hamzah berbarengan menurut ulama qurra itu sulit, makanya dijadikan tashil seperti itu. Jadi baca hamzahnya apa ya? Hamzahnya a dulu. Kita baca dulu, coba a-nya dua kali, dua ketukan a, kemudian masukkan kepada ain. A'jamiyu. 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 Ya. Jadi dengan dibaca mad dua harakat. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, ini kan kita nggak, kalau saya kan pribadi nggak paham mana yang asli apa dan tadi nggak hafal ya. Kalau dibaca jamnya salah. Boleh. Boleh. Maka para ulama ini hanya memudahkan. Kalau Bapak merasa enggak sulit baca a'jamiyu, maka diperbolehkan. Boleh ya? Boleh, betul. Di sini hanya memberikan jalan tengah bagi orang yang kesusahan. Karena ada beberapa kata dan huruf orang Arab itu susah menyebutkannya. Kayak misalkan orang Mesir itu susah menyebutkan huruf jim, maka dia diganti huruf ga. Hajat, haga, seperti itu. Maka di sini sama halnya, hamzah dua kali itu dinilai sulit. Oleh siapa? Oleh para ulama qurra. Maka dijadikanlah di sini hukum tashil, boleh dibaca a'jami dengan dipanjangkan dua harkat dan satu lagi dengan dibaca utuh a'jami. Cukup Pak? Baik, ada lagi? Kalau kemarin itu Majreha. ada yang nggak mau tahu Ya. Kita zilzilatil ardi zilzal rahim. Oh, itu beda riwayat. Nanti kalau kita belajar tentang qiraat, ada 10 qiraat sebetulnya. Dan itu saya belum menguasai semuanya. Jujur belum menguasai. Kayak misalkan kayak wadduha, wasyamsi wadduha, itu saya belum menguasai. Karena itu sangat sulit, Pak. Sangat sulit. Itu boleh. Itu boleh karena dulu kalau saya baca tentang historisnya, pembacaannya itu sejarahnya menurut logat diturunkannya ya, agar supaya apa? Supaya memudahkan untuk bahasa dan suku-suku tertentu. Karena setiap negara beda logat, setiap suku beda bahasa. Makalah diturunkannya ilmu qiraat. Boleh Bapak cari namanya ilmu qiraat. Nama ilmunya. Gimana Pak?
Tapi maknanya nggak berubah. Maknanya nggak berubah. Ya karena ngomong seperti itu kan ada juga yang bahasa dia karena butuh. Ah, kalau itu berubah. Bukan. Kalau itu berubah. Pengaruh lidah. Ya, ya. Tadi kan bilang orang Mesir ini orang ini gitu. Oke. Jadi orang yang saya bilang ini juga lidah itu udah susah. Oke. Pasti butuh. Betul. Betul, agak susah. Saya nggak bilang dia karena butuh. Ya, betul betul. Jadi nggak semuanya itu bisa menyebutkan semacam huruf ro-nya tipis, ro-nya tebal, gitu kan? Atau misalkan orang Jawa agak sedikit tebal, orang Sunda agak sedikit tipis, itu kan beda-beda. Iya, faktor adat sebetulnya, Iya. ya kan? Gitu. Itu nggak jadi masalah. Yang terpenting adalah kita usaha dulu, masalah akhir nanti hasilnya ya biar Allah yang menilai. Oh iya, makanya kan saya ngomong karena Bapak bilang kan tadi Mesir begini, Ya. ini begini, jangankan negara kan gitu. Ya, di Indonesia aja gitu maksudnya. Oke, jelas. Baik. Ada lagi? Kita cukupkan dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.